Terima kasih Anda masih di Rosi. Bencana yang terjadi di Sumatera bukanlah bencana alam, itu adalah bencana ekologis. Bencana yang disebabkan karena kita manusia tidak mampu merawat alam, berkeadilan, dan memikirkan keseimbangan alam. Sehingga ketika segala sesuatu yang di luar kontrol manusia berupa cuaca, itu tidak dapat kita cegah karena alam telah kita rusak. Saya bersama pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, Didi Kaspi Kasim. Bung Didi, hutan Sumatera itu diakui UNESCO sebagai warisan dunia hutan hujan tropis Sumatera. Betul ya? Tropical Rainforest Heritage of Sumatera sejak tahun 2024. Tetapi karena ada penebangan liar, perambahan lahan, rencana pembangunan infrastruktur, 2011 itu hutan Sumatera berstatus dalam bahaya. Itu 2011. Artinya sebenarnya sesuatu yang terjadi di Sumatera 28-27 November lalu adalah sesuatu yang as predicted. Sesuatu yang sebenarnya ya ada di depan mata. Yang kita panen, Mbak. Ulah kita yang kita panen. Ulah kita puluhan tahun dan kita memanennya. Mungkin bagian dari ulah kita gitu ya. Saya pikir itu narasinya begitu. Dan hari ini, hari Kamis 4 Desember, sebenarnya kita sedang merayakan atau memperingati Hari Konservasi Alam. Betul ya? Ya. Tetapi justru pada hari yang sama Indonesia sedang meratapi Hari World Life Heritage. Miris banget ya? Ironi ya, Mbak. Apakah Sumatera ini akan menjadi yang terakhir atau Sumatera akan juga menjadi penanda bahwa pulau lain di luar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga Papua akan mengalami hal yang sama? Sumatera mungkin adalah cermin buat saya, Pak. Buat kita berkaca hari ini bahwa apa yang terjadi di Sumatera bahkan bisa lebih cepat terjadi di tempat lain. Jadi pelajarannya sangat mahal harganya rasanya kalau misalnya kita tidak belajar dari apa yang terjadi hari ini. Karena yang terjadi pun sekarang selagi kita berbicara di Sulawesi, Kalimantan, Papua mengalami degradasi yang tidak kalah cepatnya, begitu Mbak. Jadi artinya sebenarnya kalau gini, BMKG kan sudah mengatakan pada tanggal 22 November sudah mengatakan ini akan ada cuaca ekstrim. Dan kemudian dikatakan antisipasi, pemerintah daerah harus antisipasi. Nggak mungkin juga bisa mengantisipasi kalau cuma 5 hari atau 7 hari. Dengan seluruh rasa hormat kita pada alarm atau peringatan pada BMKG. Tapi kalau memang seperti ini alam yang ada, memang antisipasi itu tidak mungkin disiapkan hanya 5 atau 2 minggu. Itu harus disiapkan dekade, bertahun-tahun untuk mengantisipasinya. Betul Pak, jadi saya rasa memang kita memerlukan early warning system yang melibatkan masyarakat. Kita melibatkan tata kelola misalnya adat yang memang sudah mempunyai sistem sebetulnya dalam mengelola bencana. Jadi saya rasa memang betul bencana ini terlalu masif untuk ditangani 6 hari atau 7 hari gitu ya. Memang mulai dari sekarang rasanya harus ada langkah konkret yang kita lakukan dengan dimulai dari memperbaiki tutupan lahan. Lalu kemudian tadi memperbaiki early warning system kita dengan melibatkan masyarakat di akar rumput gitu Mbak. Itu akan menjadi lumayan kita bisa lebih bersiap lah gitu. Ya, menutup perbincangan kita pada malam hari Bung Didi. Jadi 4 Desember ini kita memperingati World Wildlife Conservative 4 Desember. Tetapi di hari yang sama kita sedang meratapi apa yang terjadi pada alam kita. Tapi harusnya ratapan itu tidak berhenti hanya sekedar ratapan, harus menjadi satu kebangkitan bersama. Saya ingin mengundang Anda untuk memberikan harapan, tidak saja kepada pemerintah, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Ada harapan yang selalu bisa kita sematkan demi masa depan ekologi Indonesia. Pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, Didi Kasim. Ketika kita melihat banjir bandang dan longsor di Sumatera hari ini, sebenarnya kita sedang diajak berkaca betapa rapuhnya ekologi Indonesia ketika batas-batas alam terus dilampaui. Hujan ekstrim ini hanya pemantik. Persoalan utamanya adalah lanskap yang kita ubah
terlalu cepat hulu yang gundul, lereng yang dipaksa bekerja tanpa henti, rawa dan gambut yang dikeringkan tanpa memikirkan musim berikutnya. Langkah pertama adalah kejujuran ekologis. Tanpanya, pemulihan mustahil dimulai. Langkah kedua, mengembalikan batas alam. Hulu tidak boleh dipaksa menjadi kebun atau tambang. Sungai tidak boleh disempitkan beton, dan gambut tidak boleh dikeringkan semaunya. Kita harus kembali menghormati geografi kita. Langkah ketiga, memulihkan fungsi bukan sekadar menanam ulang. Reforestasi adalah awal, tetapi inti pemulihan adalah menghidupkan kembali daerah tangkapan air, struktur tanah, ruang sungai, dan hutan sebagai pengatur air. Langkah keempat, mengembalikan manusia sebagai penjaga. Komunitas adat, ilmuwan, jurnalis, dan generasi muda harus berjalan bersama. Karena tidak ada solusi ekologis tanpa solusi sosial. Dan akhirnya, kita perlu membangun harapan. Kita masih punya waktu untuk memilih energi yang tidak merusak hulu, membangun ekonomi yang menghormati sungai, dan membuat kebijakan yang berpihak pada kehidupan jangka panjang. Harapan adalah keputusan untuk bergerak. Jika hari ini kita mulai merawat tanah yang lelah, memulihkan gunung yang terkoyak, dan memberi ruang bagi sungai untuk bernafas, kita sedang membangun masa depan yang lebih aman. Bumi sedang berbicara, mengajak kita lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih berani. Selama kita bergerak bersama, selalu ada peluang bagi planet untuk pulih, dan bagi kita untuk hidup lebih baik.